Hai Lur, balik lagi bersama saya Gus-Gusan di program Tanyao, au. Setelah sekian purnama kita vakum, akhirnya Mr. Awe baru balik dari luar negeri dan menjumpai kita semua. Dan di sini kita tanya bagaimana kabar dari Mr. Awe setelah sekian purnama menghilang ke luar negeri, Lur. Mister, bagaimana kabarnya, Mister? Alhamdulillah sehat-sehat ya Gus. Sama gimana Gus? Saya merindukan Mas Mister Awe. Sudah lama merindukan ini. Dan pemirsa Kalau mungkin banyak yang merindukan juga dengan Mister Awe. mudah-mudahan. Iya. Mister, setelah sekian bulan kita vakum, apa yang Mister dapat atau yang oleh-oleh dari luar negeri ini apa, Mister? Kalau oleh-oleh untuk saat ini yang bisa saya dapat bawa pulang ya oleh-oleh barang nggak ada Gus. Apa? Oleh-olehnya itu ya apa ya? Cara pandang aja, Oh, cara pandang kita itu kalau saya pribadi dari cara pandang yang sebelumnya uh, agak serong ke barat, mungkin sekarang sudah fokus ke barat gitu. Pengalaman buat saya sendiri lah. Pengalaman. Artinya oleh-oleh yang didapat dari luar negeri itu harapannya nanti bisa bermanfaat bagi negara kita atau minimal warga desa. Kan itu penting, Mister. Ya, Harusnya kan mudah-mudahan, demikian ya. mudah-mudahan. Tapi ngomong-ngomong, mengikuti nggak perkembangan dari negara kita dipantau dari luar negeri, Mister? Kalau saya itu mengikuti perkembangan di negara kita, di negara saya sendiri, dia mana itu? Ada yang bilang katanya Konaha ya, jangan Konaha lah terlalu. Ya Indonesia lah, Iya. dengan negara. Nggak seberapa intens sih Gus. Maksudnya nggak terlalu fokus. Kenapa? Kenapa kok saya nggak terlalu fokus saya ngikut? Soalnya ya gitu-gitu gitu loh. Jadi dari carut marutnya yang saya lihat itu loh, yang saya pelajari itu loh, akhirnya kok timbul, waduh, kok ngene ya, akhirnya mau ngikuti secara intens itu kayak kayak wis wegah gitu loh. Iya. Saya kabar terbaru terkait dengan kepala BGN yang baru saja dicopot dan ternyata ada kasus korupsinya itu. Karena kasus korupsi itu Pak Dadan mengikuti nggak? Iya, Gimana ngikuti. pendapat Mister terkait dengan itu? Kalau pendapat saya pribadi ya, itu ngundang drama tok itu. Maksudnya drama gimana, Mister? Saya sedikit kurang paham terkait dengan diksi drama. Itu hanya untuk apa ya? Ya mudah-mudahan sih, mudah-mudahan kita sebagai warga ya, sebagai masyarakat di bawah, masyarakat kecil ya, mudah-mudahan dengan dicopotnya itu benar-benar punya apa ya? Punya imbas untuk sebuah program kelanjutannya gitu loh. Takutnya itu kalau saya ini pendapat saya pribadi loh, kalau saya garis bawahi seperti Rocky Gerung ini pendapat pribadi. Tadi kan kita cari aman aja Gus. Kalau saya pribadi itu takutnya lah sama. Mereka itu kayaknya sudah tahu, tapi kenapa dibiarin? Ya nunggu, istilahnya nunggu hasilnya dulu. Kalau misalnya hasilnya sudah ada, baru oke, waktunya ditangkap. Jangan-jangan seperti itu. Berarti kan kalau seperti itu kan drama itu sama saja. Tapi ada beberapa pengamat bilang bahwa ini merupakan pelan-pelan menggerus kekuasaan atau pengaruh dari Bapak Jokowi, karena kepala BGN sendiri Pak Daden itu sendiri kan juga dilantik oleh Presiden Jokowi tahun 2024. Iya. Artinya apakah nanti bakal terjadi yang namanya pergeseran peta politik terkait dengan hal ini, Mister? Kalau pergeseran peta politik itu sih sudah pasti Gus. Sudah pasti apa sih di negara kita itu yang semua tidak dikaitkan sama politik. Itu kan sudah bisa dipelajari lah. Iya. Jadi politik di negara kita itu kan, demokrasi di negara kita itu kan berjalannya itu kan mendompling pada suatu kepentingan. Maksudnya dari kepentingan mengatasnamakan rakyat itu terutama gitu loh. Kan seperti itu. Jadi kayak sebuah program itu menjadi kenapa kok suksesnya itu susah. Di sisi lain tuh masyarakat yang sudah minim kepercayaan juga, di sisi lain juga memang dari pihak atas juga syarat dengan kepentingan politik. Pasti, kan susah gitu loh. Tapi kembali lagi ke kasus Pak
Dan tadi terkait dengan makan bergizi gratis yang sudah berjalan di 2 tahun kepemimpinan Pak Prabowo ini, kira-kira apakah akan terjadi yang namanya dengan pergantian baru ini ya, pergantian kepala BKN baru yang ternyata juga orang dekat Pak Prabowo, artinya bahkan kemarin saya lihat di TV Ketua BEM UGM Tio menyebut bahwa yang terjadi itu cuman ya lagi-lagi kita memilih seorang pemimpin atau seorang pembantu presiden yang lagi-lagi bukan karena kompetensinya tapi karena kedekatan. Nah, menurut Mister sendiri seperti apa? Bagaimana itu? Ya itu dikembalikan lagi itu tadi. Semua tidak lepas dari muatan politik. Saya setuju dengan pendapat Tio. Ya sangat setuju. Sangat setuju. Iya. Kompetensi di dunia keahliannya itu bagi mereka itu nomor 22. Yang penting sejauh mana kedekatan mereka dan sejauh mana kontribusinya terhadap kelompoknya. Ya. Itu yang saya bilang tadi, tarik ulur kepentingan politik. Ya sini yang memang salah satu ujian terbesar di sebuah negara demokrasi ya seperti ini kan. Itu kan salah satu ujian terbesarnya di sebuah negara demokrasi gitu. Tapi secara pribadi Mister setuju nggak sih dengan adanya makan bergizi gratis buat awalnya kan dari siswa, sekarang sudah merambah ke ibu hamil dan juga lansia yang memang orang-orang yang memang membutuhkan yang namanya gizi. Iya. Setuju nggak sebetulnya? Khususnya di desa sendiri gitu. Kan pastinya ada pro kontra selama ini. Tapi dari sisi Mister sendiri apakah di pihak yang setuju atau enggak? Pro atau Gini, enggak? Kalau saya pribadi ya, dulu kan pernah saya sampaikan, mungkin obrolan tanpa kamera ya, sama Gus. Kenapa tangan yang sudah ada membuat tangan baru? Kenapa fasilitas yang sudah ada membuat fasilitas baru? Kan seperti itu. Ya itu tadi dikembalikan karena tarik ulur kepentingan politik. Kan seperti itu. Kalau Gus bilang setuju apa enggak? Ya namanya itu niat baik sebuah pemerintah. Ya sangat setuju, sangat baik. Kan niatnya kan menjaga kesehatan anak, termasuk sekarang ibu, orang-orang miskin dapat bantuan makan. Cuman yang saya kurang itu kan caranya lah. Yang penting itu kan caranya lah. Cara ini kan ada bermacam-macam. Lah, setidaknya cara yang dipakai adalah cara yang seminim mungkin dilakukan penyelewengan atau dilakukan korupsi di situ. Dan akhirnya sekarang terbukti. Lah, gitu loh. Lah, caranya kan selama ini kan terlalu kenyataannya kayak SPPG verifikasinya ternyata ada suap, ada apalah itu loh. Lah logikanya kan gini, kalau memang sudah ada budget perhitungan setiap makan bergizi gratis itu ada hitungannya, loh. Kok kenapa dari hitungan itu kok gak langsung dikasihkan melalui tangan-tangan yang sudah ada, termasuk bisa lewat dinas pendidikan, termasuk sekolah terkait, bisa lewat kantin, bisa lewat apa? Kenapa nggak seperti itu? Kan gitu. Lah, jawaban saya tanya seperti itu, jawabannya saya sudah punya juga. Jawabannya kenapa kok gak menggunakan hal tangan-tangan yang sudah ada lah. Kalau menggunakan tangan-tangan yang ada kan mereka nggak dapat. Kan itu masalahnya. Iya kan? Kalau Gus bilang setuju apa enggak? Ya pribadi ya setuju. Wong itu bentuk peran pemerintah, bentuk peran serta pemerintah membantu masyarakat. Dimana meskipun yang dibuat bantu itu adalah uang kita sendiri dari pajak, kan seperti itu. Jadi ya fokusnya memang setuju ada yang namanya asupan gizi bagi masyarakat, tetapi caranya yang kurang maksimal. Seperti itu. Kita beralih ke isu berikutnya, Mister. Noel. Pasti Noel, tahu kan. Nah, yang sekarang kena kasus juga kan itu. Sekarang masih diselidiki dan masih proses hukum terkait dengan kasusnya. Dia memprediksi bahwa di bulan ini itu dan Juni-Juli lah itu akan ada kerusuhan yang luar biasa yang melibatkan salah satu partai dan juga kelompok tertentu. Lah, sebenarnya Mister ini melihatnya bagaimana, Mister? Kalau saya melihatnya itu kan ya dikembalikan lagi, tidak lepas dari urusan politik lah itu. Itu kan memang
bisa jadi apa yang dibilang siapa itu Noel itu dulu kan apa itu termasuk tim sesnya Prabowo juga kan. Iya. Ya kalau kita bicara politik, dia mengingatkan seperti itu ya sangat bagus gitu loh, sangat istilahnya itu gentle gitu loh, dia berani ngomong harus gini, itu kan peringatan buat pemerintah juga. Iya. Tapi kan dia nggak ada dasar, Mister. Nggak ada dasar ilmiahnya, nggak ada dasar bukti otentiknya, ya semuanya tinggal cuman sekadar ngomong aja gitu. Loh, itu salah, masa nggak bisa mempelajari kalau di negara kita itu nggak perlu namanya fakta dan bukti, narasi yang disampaikan itu sudah menggiring opini. Opini yang berlebihan akhirnya bisa menjadi kenyataan, kan itu yang sudah terjadi sekarang. Jadi mainnya itu kayak tes ombak gitu iya, kan seperti itu tuh Gus. Gitu loh. Ini kalau dari kacamata politik, saya ngelihatnya kacamata saya kan banyak. Kayak ini kan, ini kacamata polaris ini. Kalau kacamata politik ada kacamata politiknya. Makanya kacamata saya kan banyak. Iya. Karena supaya saya berharap bisa melihat dari beberapa sisi, Iya, gitu loh. Beberapa faktor gitu loh, beberapa sudut pandang kan seperti itu. Yang kami sayangkan kan gini, Mister, terkait dengan hal itu, sebenarnya dengan eskalasi global yang luar biasa, perang yang terjadi di Timur Tengah dan sampai berdampak terhadap minyak, sehingga saat ini kondisi ekonomi IHSG ambrol, rupiah malah melemah. Sebenarnya ini faktor eksternal atau ada faktor internal sendiri, Mister? Maksudnya faktor eksternal itu dari pihak luar. Mister kan ada di luar negeri. Ya. Barangkali ada yang isu-isu yang berkembang di sana terkait dengan hal itu, Mister. Dari IHSG semuanya ambruk luar biasa. Bagaimana pendapat Mister? Gini Mas, gini Gus, yang perlu dipelajari itu kan kayak investor dari luar itu kenapa kok bisa menarik semua investnya, semua itunya. Penyebabnya kan yang utama kan bisa disimpulkan apa? Ya karena mereka takut. Nah, takutnya kenapa? Takut karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi juga melemah gitu loh. Jadi kenapa kok masyarakat tingkat daya belinya melemah? Ya karena ada ketakutan yang diciptakan. Entah siapa yang menciptakan, tahu orang tertentu lah, kayak membuat isu apa itu kan menciptakan ketakutan. Gitu loh. Jadi dari rasa ketakutan yang terbentuk itu akhirnya dari pihak luar sendiri juga dia ikut ketakutan juga. Nanti jangan-jangan lah, daripada mereka itu ya mendingan semua ditarik kan gitu. Itu yang membuat, saya juga bukan ahli ekonomi lah, tapi setidaknya dari penarikan beberapa investor dari saham yang ada di Indonesia terus akhirnya ditarik, itu kan juga berpengaruh besar terhadap nilai rupiah kan gitu. Tapi sebenarnya apakah hal itu disebabkan adanya program-program pemerintah yang dirasa memang tidak pro terhadap pengusaha? Salah satunya juga itu faktor. Program-program itu termasuk. Karena sebenarnya program sosialis banget tuh apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurut saya pribadi, termasuk KDMP, MBG, Sekolah Rakyat, semuanya kan program-program sosial yang sasarannya memang rakyat menengah ke bawah. Tapi kenapa hal itu tidak disikapi secara positif oleh para oposan pemerintahan atau dari pihak-pihak asing sendiri? Apakah memang mereka merasa terganggu dengan adanya program-program itu sehingga profit yang didapatkan itu bisa saja menurun atau bagaimana? Saya juga kurang paham, makanya tanya pada Mister yang punya pengalaman berbisnis di luar negeri, Mister. Seperti apa? Ya, kalau memang kayak KDMP sama MBG itu kalau memang berjalannya itu benar-benar dijalankan sesuai amanah tanpa ada penyimpangan, entah itu penyimpangan dari bentuk regulasinya, penyimpangan dari bentuk pelaksanaannya, istilahnya nggak ada nepotisme di situ, nggak ada korupsi di situ, ya itu memang ancaman besar bagi para pengusaha luar negeri, para investor luar gitu loh. Karena apa? Karena ini kita ngomong KDMP ya, karena KDMP itu nanti dibentuk itu menciptakan ekonomi sendiri kan seperti itu. Iya. Kan menciptakan putaran ekonomi sendiri tanpa ada melibatkan para pengusaha besar, termasuk
istilahnya itu provider besar kan seperti itu. Lah mereka pasti merasa terusik. Lah sekarang itu kan masalahnya itu di sini. Masalahnya itu begini. Program itu bagus kayak KDMP misalnya. Tapi dalam pelaksananya mereka yang berkepentingan, yang berkompetensi di atas itu ternyata itu masih menggait atau masih kongsi sama pengusaha luar negeri, ya sama aja dengan bohong. Berarti masyarakat hanya sebagai apa ya? Iya, sebagai objek aja gitu loh. Sebenarnya bagus sih sebenarnya kalau memang benar-benar berjalannya itu sesuai real, sesuai konsepnya awal itu benar-benar dijalankan bagus. Ini kalau sepemahaman saya. Seperti Tapi itu. kalau boleh tanya atau lebih dalam kita menggali, apa ada efek terkait dengan eskalasi yang terjadi di global dengan kondisi ekonomi kita yang sudah mulai karut marut dengan kehidupan di desa, tetangga misalnya, apakah ada kenaikan harga atau seperti apa sehingga berdampak terhadap kehidupan mereka itu? Sebenarnya berdampak atau tidak kalau di lingkungan desa itu relatif lah, Gus. Maksudnya relatif itu ada yang berdampak dia menilai secara negatif, ada yang berdampak dia menilai secara positif. Misalnya di sisi lain ada yang bilang waduh beras mahal, gini-gini mahal. Itu bagi mereka yang tidak memproduksi dan tidak mempunyai lahan sawah dan tidak ada kaitannya dengan komoditi beras. Dia pasti dia murni konsumen bilang mahal gitu loh. Tapi bagi para pendistribusi, istilah bagi para pemain beras, yaitu harga yang istilahnya itu yang membahagiakan. Kayak petani juga ya kan memang pemerintah gitu sudah mengatur HPP sama HET. Artinya sebenarnya pemerintah itu sudah sangat mengontrol bagaimana petani tidak rugi, masyarakat konsumen juga tidak terlalu terbebani kan seperti itu. Tetapi kalau kita dari kacamata di desa sendiri, saya rasa di sini di tetangga saya itu kalau efek tuh sebenarnya nggak ada atau yang mengeluhkan beli beras. Jadi sebenarnya itu yang main siapa? Apakah ini hanya sekedar branding media atau pihak oposisi yang memang sengaja ingin membenturkan masyarakat dengan pemerintahan agar terjadi chaos? Apakah seperti itu sebenarnya? Ya memang. Jadi dia tuh membranding, membuat itu tadi loh, ketakutan, menciptakan ketakutan ke masyarakat dengan cara itu tadi. Itu nanti kalau harganya segini naik loh. Makanya saya juga kurang ada kemarin yang pidatonya Pak Prabowo bilang nggak ngefek itu. Memang saya ada setujunya dan tidak setujunya. Di sisi lain mungkin niatnya itu kenyataannya kan memang kalau di desa kan nggak ngefek gitu loh. Ya ngefeknya tuh nggak terlalu terasa gitu loh. Lain kalau yang menerima omongan seperti itu adalah mereka para importir. Importir pasti bilangnya digoreng gini. Cuman yang saya sesalkan kenapa kok hal seperti itu sampai diucapkan seorang presiden. Kan itu aja masalahnya. Mestinya yang perlu mengucapkan gitu adalah staf-stafnya yang bawah aja gitu. Toh kenyataannya memang seperti itu toh Gus. Loh sekarang loh awak Dek gejolak sing koyo ngono bukti ya ben minggu ya ono sing nekakno sepedanya. Iya bener. Lho iya kan? Buktine ya ono sing nekakno sepedanya. Kan? Kalau misalnya bener-bener ekonomi ambruk nggak ada orang beli sepeda. Kemarin saya lihat di sepanjang jalan, itu warung kopi full semua. Ya full, motornya bagus banget. Berarti apa ya? Berarti kan daya beli masyarakat di tingkat desa kan nggak berpengaruh. Ngopi tetap jalan terus. Loh ya kan? Atau jangan-jangan apakah memang mereka itu kan sengaja membuat seperti itu, tujuannya itu kudeta, Apakah punya pandangan sejauh itu? Karena kalau kita kan negara demokrasi 5 tahun sekali. Kalau misalnya nggak suka ya sudah, tinggal nanti 5 tahun ke depan nggak usah dipilih kan seperti itu. Apakah mungkin yang terus digaungkan terkait dengan reformasi lah, revolusi lah, apapun itulah itu, apakah mungkin dan memang perlu dilakukan hal demikian?
sebagai oposisi. Sebenarnya kalau bilang perlu atau tidak tuh jawabannya pasti perlu, karena dengan seperti itu minimal itu pemerintah itu sebagai pemangku kebijakan itu dia punya punya apa ya, punya rasa ketakutan, maksudnya punya rasa ketakutan itu kalau nanti ngambil kebijakan seperti nanti takutnya masyarakat atau warga seperti itu memang perlu gitu loh. Kalau pemerintah dibiarkan jalan saya naik jidate yo. Tapi kalau sudah mengarah pada provokatif, arah provokatif kan bukannya itu malah membuat chaos negara. Lah kalau misalnya arah provokatif membuat chaos ke negara itu kan kita nggak usah bicara untuk saat ini. Dari pemerintahan sebelumnya kan hal-hal seperti itu kan pasti dilakukan terus. Apa? Kenapa kok dilakukan ya? Karena itu tadi kan tarik ulur kepentingan kelompok mereka. Gitu loh. Intinya gini loh Gus. Perubahan besar itu nggak usah dimulai dari sebuah perubahan melalui kelompok atau melalui lembaga atau melalui partai atau melalui tetek bengek lah. Perubahan besar itu dimulai dari perubahan yang kecil dulu dari masing-masing personal orangnya. Iya, pasti itu. Itu seperti yang pernah saya ngobrol ke Gus, kalau kita nggak bisa berbuat baik, ya minimal jangan memberikan kesempatan orang berbuat buruk. Iya. Gitu loh. Benar. Itu quote yang bagus. Sebenarnya. Iya, jadi merubah dari pribadi sendiri, dari hal-hal kecil sendiri. Loh sekarang dari kelompok itu, misal dari kelompok bilangnya saya ngono lek gak melok ya piye. Loh ya jangan ikut. Kalau itu memang tahu arahnya itu jelek. Ya mendingan nggak usah ikut lah. Itu prinsip idealisme yang seperti itu yang perlu dibentuk di negara kita. Tapi bukannya memang di negara kita itu identik dengan demikian. Sejarah kita kan sejarah pemberontakan misalnya. Ya. Itu sudah pasti di era kerajaan manapun, di era monarki kan demikian. Yang saya tanyakan adalah dalam sisi psikologisnya orang-orang yang mengkritik pemerintahan itu apakah murni mengkritik karena memang dia peduli atau dia mengkritik karena memang nggak dapat jatah? Itu Mister. Ya itu salah satunya ada yang berhenti karena nggak dapat jatah kelompoknya. Nah itu loh, makanya itu bagaimana Mister? Makanya di awal tadi saya sampaikan perubahan itu nggak perlu dari perubahan yang besar, perubahan dari personal, moralnya orangnya sendiri masing-masing gitu loh. Iya. Tapi kalau mereka nggak di pemerintahan kan mereka apa yang perlu dirubah Mister? Kan mereka nggak dapat jatah. Apa yang perlu dirubah Mister? Nah itu masalahnya kan seperti itu. Lah perubahan dari pemerintahan itu kan kalau personal atau sebuah kelompok kecil bisa masuk ke sebuah pemerintahan baru bisa ngerubah. Tapi masalahnya di negara kita ini dari awalnya yang kecil pengen merubah, sudah masuk di situ bukan beri dia yang merubah tapi dia yang ikut di situ. Kan itu sudah terjadi. Makanya dari beberapa periode. Awalnya sok berjuang sok apa tapi ujung-ujung kalau sudah di atas ikut kelompok di sana. Ikut yes itulah jadi yang perlu dibenahi, yang perlu ya memang dari personal lah, dari kelompok kecil termasuk kita seperti ini. Jadi dari kelompok yang jenengan atau saya misalnya punya kelompok kecil, ya kalau sudah itu tahu jelek, tahu itu akan merugikan demi kemaslahatan orang banyak itu nggak ada untungnya, nggak ada faedahnya, malah merugikan. Ya jangan beri kesempatan. Terakhir Mister, kan seperti itu. Terakhir, saran untuk pemerintah untuk bagaimana menyikapi kondisi ekonomi saat ini dan eskalasi global dan saran bagi warga masyarakat desa dengan kondisi pemerintahan yang demikian apa Mister? Kalau saya sih pribadi ya, saran pribadi kalau untuk pemerintahan ya, kalau untuk pemerintahan itu kok kayaknya terlalu naik gitu ya kayak sampai, tapi ya enggak apa-apa lah namanya sebagai warga negara yang baik kan harus care terhadap negara pemerintahan saya gitu. Ya buat pemerintah paling tidak semua program yang dijalankan memang niatnya kan harus pasti baik seperti saya sampaikan di awal, enggak ada seorang presiden itu punya niat jelek. Cuman dari segi pelaksanaannya harus benar-benar melalui kontrol dan mekanisme yang benar. Jadi kalau sudah ada terindikasi kurang bagus, sekarang itu ya
jangan cegan-cegan. Ya, seperti sekarang ini langsung copot. Iya, langsung copot, Iya, tapi benar. yang dicopot yang di atas, tapi nggak tahu yang di belakangnya seperti Iya. apa, kan itu. Jadi itu kalau yang saran saya pribadi sebagai masyarakat. Jadi tidak serta-merta dengan mencopot kepalanya, terus benar-benar masalah itu beres, itu tidak, gitu loh. Karena dari kepala itu tadi dia itu sudah menyalurkan dari Virus-virus makan, sudah menyalurkan makanan ke Iya. tenggorokan ke apa Iya. lah, itu Virus-virusnya harus sudah iya bawah sudah gitu ya. masuk. Jadi kalau kepalanya sudah dipenggal, ya tinggal bersihkan yang bawah-bawahnya. Itu harus punya Itu yang susah. keberanian. Itu yang gitu. susah bener. Nanti Karena takutnya nggak yang dari terkontrol, Mister. takutnya yang di bawah terus kembali apa bermetafora atau apa itu? Metamorfosis. Iya, bermetamorfosis menjadi kepala. Kan susah kan gitu. Lah kalau untuk masyarakat di desa, di lingkungan tingkat bawah, ya saran saya kita tetap fokus saja dengan apa aktivitas kita, tetap fokus dengan apa yang kita lakukan. Yang diutamakan adalah melakukan pertanggungjawaban terhadap kehidupan kita sendiri, termasuk terhadap keluarga. Selebihnya terhadap lingkungan. Ya itu aja, difokuskan aja. Kita fokus ke real di kerjaan apa, ya itu difokuskan. Gitu loh. Jadi jangan terus ikut-ikut terpengaruh gara-gara ini terus males gitu loh, nggak usah. Kalau kita punya sebuah kesibukan atau punya karir, punya bisnis meskipun kecil atau apa, tetap fokus, tetap semangat. Itu aja dijalankan. Jadi nggak usah terlalu gambling atau ragu-ragu dengan apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya dan sekarang dilakukan. Tetap aja jalan terus gitu fokus, aja. intinya fokus. Iya, tetap fokus dengan bisnisnya pribadinya sendiri, fokus memenuhi pertanggungjawabannya sendiri. Ya. Gitu aja. Baik Mister, terima kasih atas bincang-bincangnya kali ini. Semoga Mister konsisten bisa di tengah kesibukannya beliau yang harus pergi pulang ke luar negeri. Jadi ya memang dulu jika banyak yang kangen, mohon maaf karena memang Mister lagi sibuk banget ini. Baik, Mister terima kasih. Dulur-dulur, seperti apa yang disampaikan oleh Mister Awe bahwa kita itu harus fokus dengan apa yang kita kerjakan, tidak perlu terlalu gampang diarahkan oleh pihak lain. Jadi itu yang bisa kita dapat pelajaran kali ini. Dulur-dulur, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye. Suwe Mas. Cuman penggal-penggal aja, Pak.